Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafil Hakiki Channel. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga channel kami ini terus berkembang, bisa memotivasi teman-teman sahabat petani kopi seluruh penjuru Indonesia khususnya. Di edisi kali ini kita akan bahas tentang penataan bahan maupun penerapan bahan-bahan B0, B1, B2, karena tunas itu, bahan itu bisa berbuah maksimal biasanya hingga memasuki B2. Makanya B3 itu hanyalah sebatas toleransi kalau saya teman-teman. Dan bahan itu bisa kita simpan itu meskipun sedang memasuki B1, bisa kita simpan sedang memasuki B2. Apalagi B2, rata-rata penyimpanan bahan itu di B2. Namun penyimpanan itu tidak harus kita nunggu B2 teman-teman. B1 pun bisa kita simpan bahan B0 untuk tahun depan. B1 yang baru bisa kita simpan itu seperti apakah bahan B1 yang akan kita simpan B0 untuk tahun depan. Jadi seperti ini teman-teman. Ini bahan. Mekar betul. Yang ini mekar betul teman-teman. Ini hanya 1, 2, 3, 4 bahan B0. Yang seperti ini tahun depan, yang seperti ini akan memasuki B1. Jadi kalau bahan ini sudah sebesar ini teman-teman, nih udah sebesar ini akan full di B1 yang seperti. Makanya ketika kita ketemu dengan bahan yang sebesar ini tahun depan bisa kita simpan bahan B0 kembali dari bahan B1 ini. Ini sekarang B0, tahun depan memasuki B1, tapi dia akan full di B1. Baru bisa kita simpan yang ini meskipun sedang memasuki B1 tahun depan. Yang memasuki B2 untuk tahun depan bisa kita simpan, yaitu bahan yang seperti itu. Nah, yang ini. Yang ini akan sedikit kalah di B1, tapi dia akan menang di B2. Jadi ketika bahan ini kalah di B1, maka kita simpan bahan itu di B2 biar B2-nya dia full nanti. Kalau bahannya sebesar ini teman-teman, tidak perlu kita nunggu B2 untuk penyimpanan bahan. Yang seperti ini hanyalah sebatas toleransi nanti ketika memasuki B2. Begitulah skema kami dalam penyimpanan bahan setiap tahunnya. Ini bisa kita bayangkan hanya kita simpan bahan ini B0-nya ini 4. Nih. Ini bahan B0 itu 4 teman-teman. Dan yang di bawah ini yang akan memasuki B2 tuh. Itu akan memasuki B2 tahun depan. Yang ini B0. Jadi bahan yang tidak bisa kita simpan bahan itu B0 ketika bahan itu masih memasuki B1-nya itu sedikit pembuahannya. Paling tidak 4-5 dompol yang memasuki pembuahan. Bahan yang seperti itu belum saatnya kita simpan. Kita bisa lanjutkan. Kalau sudah besar sebesar ini, segede ini teman-teman, ini tidak perlu kita nunggu bahan ini memasuki B2 untuk penyimpanan bahan. Bisa dimengerti sama teman-teman sahabat petani kopi, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Jadi skema untuk penyimpanan bahan itu, bahan B0 itu tidak harus nunggu B2 kita simpan bahan. Kalau bahan ini kalah di B1, maka kita simpan bahan B0 itu di B2. Kalau bahan ini menang di B1 seperti ini, kita tidak usah nunggu di B2-nya untuk penyimpanan bahan. Nih. Yang kalah di B2 kemarinnya yang seperti ini, tapi untuk saat ini dia menang di B2 nih, yang seperti ini. Makanya ini tidak kita simpan dulu bahan kemarinnya yang seperti ini. Ini kan B1, ini pangkalnya kita simpan nanti kalau sudah tahun depan yang seperti ini, karena lanjutannya masih seperti ini teman-teman. Nah kalau yang seperti ini yang itu jangan kita simpan dulu untuk B0 tahun depan. Yang seperti ini bisa kita simpan. Ini sudah beda karena titik tumbuhnya ini berbeda-beda teman-teman. Maka disinilah skill kita dipertaruhkan.
bahan ini titik tumbuhnya berbeda-beda dari bulan 10, 11, 12. Yang seperti ini di kisaran bulan 12 atau bulan 1 yang seperti ini. Yang seperti ini di bulan 12 atau bulan 11. Yang titik tumbuh di bulan 10 ya seperti ini. Seperti barusan ini, teman-teman. Ini titik tumbuhnya seperti ini. Berapa ruas ini? Bisa kita hitung titik tumbuhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11 ruas dari asnya akan memasuki B1 nanti. Dan ini pun masih berlanjut, teman-teman. Hingga pembungaan itu di bulan 7 bulan 8. Makanya yang ke depan ini, yang ini akan terus berlanjut. Paling tidak ini sampai 15 dompol ke depan. Jadi bahan B0 ini bisa kita simpan bahan ini kalau di bawah bahan B0 ini maksudnya kalau di atas 15 ruas yang berbuah, dari pangkal ini 15 ruas yang berbuah, ya itu bisa kita simpan bahan ini untuk tahun depan, meskipun tahun depan ini masih memasuki B1. Kalau bahan ini di bawah 10 ruas yang berbuah, satu contoh yang itu paling tidak 6-7 dompol yang berbuah, bisa kita simpan di B2 nya nanti. Jadi bahan itu kita lanjutkan terlebih dahulu hingga memasuki B2, kira-kira seperti itu. Jadi bahan B0 itu bisa kita simpan kalau bahan ini sudah di atas 10 ruas untuk pembuahan maksudnya. Nih, sebentar lagi akan mekar. Paling tidak ini sampai 15 ruas yang dua ini, sampai 15 ruas sampai 14 ruas biasanya yang berbuah untuk tahun depan dengan sirip-siripnya. Tuh. Mekar, teman-teman. Seperti inilah kebun kami, cara simpan bahannya. Jadi dibuat skema seperti ini biar kenapa kok harus tidak harus serentak kami simpan bahan, teman-teman, karena ada yang full ngatum di B2, ada yang full ngatum di B1, biar selalu stabil. Nih, ini hanya 4 bahan, teman-teman. 1, yang ini 2, 3, 4 bahan B0. Kalau dominan dengan tunas raja itu sudah bagus, teman-teman. Jadi jangan terlalu banyak untuk penyimpanan bahan. Bisa kita simpan sebanyak mungkin kalau nutrisi itu sesuai dengan kerangka. Kalau sambungannya sudah sebesar ini, bisa kita simpan 4-5 bahan, teman-teman. Alhamdulillah untuk tahun ini masih bisa petik buahnya. Tuh, hingga sampai jurang ke bawah itu, teman-teman. Lahan kami ke situ keliling, teman-teman. Keliling. Yang ini untuk tahun depan insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Tuh lahan kami sampai ke atas. Jadi bisa dimengerti bagi teman-teman sahabat petani kopi, kalau mau simpan bahan B0 itu ketika bahan B1 itu sudah full ngatum, bisa kita simpan bahan B0 di B1. Kalau masih bahan itu berbuah 5-6 dompol, jangan terlebih dahulu kita simpan bahan B0. Biarkan dia berlanjut sampai B2 hingga dia B2 nya bisa ngatum seperti ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.